Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengubah data yang telah disimpan di database. Namun sebelumnya kita kembali lagi ke indeks, di mana penampilan data siswa ini kita akan menambahkan satu kolom baru, di mana kita masukkan pilihan untuk merubah dan menghapus data. Langsung saja masuk ke indeks. Di sini kita kasih kolom baru sebagai aksi. Di sini kita kasih lagi pilihan baru TD. Di sini kita kasih yang namanya ubah dan hapus. Di sini kita kasih juga link yang nantinya akan diubah dan dihapus. Ubah.php. Kemudian di sini adalah hapus.php. Nah, kemudian kita lihat di sini maka telah tampil. Kita berikan sedikit perbedaan. Oke, jadi sini telah terlihat. Kemudian kita nantinya akan mau merubah data per baris ini. Jadi kita nggak cuma memberikan itu maka sudah bisa, karena ketika kita klik maka akan sepertinya seperti ini. Kita butuh yang namanya parameter atau bagian mana sih yang ingin kita ubah. Nah, itu dengan cara kita copy dulu di sini biar cepat lagi. Ini kita kasih di sini nilainya, yaitu tanda tanya ID sama dengan. Nah, di sini kita kasih ID-nya. Ini kita copy juga, dari sini untuk diletakkan di bagian hapus. Oke, simpan, refresh. Nah, di sini sudah disediakan, tinggal kita membuat codingnya saja. Oke, kita masuk kepada bagian ubahnya. Ini file. Di sini kita buat lagi formnya, namun kita langsung copy saja dari form tambah biar nggak payah lagi kita ngetik-ngetik. Nah, ini kalau kita paste. Namun di sini kita ingin menampilkan data yang ingin diubah, namun berdasarkan jadi kita ingin menampilkan data yang ingin kita ubah. Jadi logikanya data-data yang kita ingin ubah itu ditampilkan langsung di sini. Ini kita simpan dulu menjadi ubah.php. Oke, kita refresh maka dia akan tampil. Namun data sebelumnya, misalkan di bagian 1 ini kita tidak tahu datanya itu kenapa kosong. Jadi harusnya kan ketika kita klik ubah bahwa kita bisa merubah Batistuta, namanya siapa, jenis kelaminnya apa, sudah tersimpan di sini. Dan juga ini saya kasih penomoran lagi karena kayaknya kurang enak lihat seperti ini. Kita kasih nomor di bagian indeks. Ini kita kasih satu kolom baru lagi TD. Ini kita kasih nomor. Di sini kita kasih penomorannya. Dalam penomoran ini kita bisa menggunakan ID, bisa kita menggunakan dari PHP. Caranya kita apabila ingin menggunakan dari PHP atau dari function atau fungsi, kita bisa begini, $nomor sama dengan 1 tanda koma, titik koma. Ketika di sini kita kasih PHP $nomor plus simpan, refresh. Maaf, di sini belum di echo kan. Refresh maka akan tampilkan seperti ini. Berbeda dengan penggunaan ID. Jadi ini kita tinggal kita copy dan kemudian kita ubah ini menjadi namanya ID. Oke, kembali ke proses pengubahan data. Di sini kita juga bisa tahu sih apabila ingin merubah data ini bukan seperti ini. Jadi harus ditampilkan data-datanya. Caranya adalah pada bagian halaman ubah, kita ini dulu buat tag PHP-nya dulu untuk memanggil datanya. Kita panggil include lagi config.php. Kemudian kita panggil data, cek kita panggil SQL lagi sama dengan
$select. Nah, ini kan kita ingin menyelect semua datanya, tinggal bintang, from, nama tabelnya siswa, where. Nah, jadi kita menggunakan where di mana istilahnya yang lebih spesifik, lebih detail. Jadi where itu tadi kan, oh maaf saya lupa lagi lupa. Jadi ini dikasih dulu namanya parameter, apa sih yang ingin kita tangkap. Nah, di sini kita menggunakan parameter atau metodenya itu get, bukan metode post. Jadi di sini ada namanya ID sama dengan $_get. Nah, di sini kita kasih ID karena sesuai dengan ID di sini yang kita pakai. Oke. Tanda titik koma. Di sini where ID sama dengan tanda kutip $ID. Ini tanda titik koma. Jangan lupa di sini kasih MySQL query $koneksi. Di sini h, di sini kita kasih kurung. Oke. Nah, setelah dari pembuatan ini kita membuat bagian baru lagi, yaitu seperti pada proses indeks ini. Mana tadi ini baris ini kita kopikan di sini, tapi ini kita ubah menjadi MySQL fetch array. Nah, ini kita ubah menjadi data. Nah, di sini pada bagian formnya kita kasih value, nilai PHP echo $data, nama kita simpan, kemudian kita refresh, maka akan tampil Batistuta. Bila datanya 2, maka akan menghasilkan cogar. Oke, sudah benar, tinggal kita mengisi yang lain. Nah, ini tinggal kita kopikan saja. Di sini oke. Nah, di sini kita sedikit berbeda penggunaannya, bukan menggunakan value melainkan langsung saja. Di sini alamat refresh. Oke. Namun di sini jenis kelamin belum kita ubah. Nah, di sinilah saya mulai menjelaskannya. Jadi logikanya gini, jika dia ini disimpan datanya sebagai laki-laki, akan dinyatakan optionnya itu selected atau yang dipilih secara default. Jadi kita akan melakukan pengecekan PHP if, nah kita kasih $data jika, kemudian di sini sama dengan 1, kita kasih echo select. Nah, oke, ini kita copy dulu. Ini tinggal 2, tinggal ubah 2, kita simpan, refresh. Perempuan, kita lihat coba yang siapa yang perempuan tadi, kayak di Batistuta ya, di ID 1, ini ID 1, ini saya tutup, refresh, maka sudah tersimpan perempuan. Apabila ID-nya 2 laki-laki, 3 laki-laki karena dia laki-laki. Kemudian proses untuk pengubahannya, yaitu sebagai nama ubah proses. Di sini kita ubah menjadi ubah proses, simpan. Ini kita tambah file baru menjadi ubah proses.php. Kemudian kita copy saja dari sini biar cepat, nggak payah lagi. Ini kita paste. Namun di sini ada sedikit perbedaan di query-nya. Jadi dimana kalau kita ingin menambah menggunakan query seperti ini, namun ketika kita ingin mengupdate atau merubah, ini kita harus ubah menjadi update nama tabelnya yaitu siswa,
kemudian set. Nah, ini jangan lupa. Nah, di sini saya juga lupa lagi. Aduh, jadi lupa terus nih. $ID sama dengan, nah, ini ID siswanya. Ini ID. Nah, di pada bagian ubah juga kita harus melampirkan ID mana yang akan kita ubah. Nah, namun di ID ini kita sembunyikan saja, nggak perlu ditampilkan. Jadi tipenya itu kita kasih hidden. Jadi dia nggak akan tampil. Namun name-nya ini kita kasih sebagai ID. Oke, kita simpan. Kemudian kita ubah lagi proses di sini, update nama tabelnya siswa, kemudian set. Ini saya hapus. ID sama dengan kutip $ID, kemudian tanda koma. Saya kasih spasi kayak gini. Ini sebelum saya ubah dulu tabnya ini karena nggak terbiasa pakai yang 4, ini biasa 2. Oke, di sini kita copy lagi nama J 1 2 3 4 5 1 2 3 masih kurang. Coba ini 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Oke, sini juga kita ubah. Oke, ini kita hapus, hilangin. Nah, kemudian kita jangan lupa memberikan parameternya, yaitu menggunakan where ID sama dengan lagi kutip $ID. Jadi berdasarkan ID yang akan kita ubah itu yang mana. Oke, kita data berhasil diubah, proses ubah gagal. Oke, kita coba. Di bagian cogar ingin saya ubah menjadi namanya Samsung misalkan. Kemudian kita submit. Data berhasil dirubah. Kita lihat di sini, data cogar harusnya berubah menjadi Samsung. Oke, sudah berhasil. Kita ingin merubah lagi menjadi jenis kelaminnya. Ini kita ubah menjadi perempuan. Submit. Data berhasil dirubah. Kita kembali, ini kita refresh bagian Samsung ini perempuan. Oke, setelah berhasil kita buat untuk proses pengubahan datanya. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk penjelasan penghapusan data. Sampai jumpa.